Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 523 Neraka Alam Manusia. Pencipta bencana alam. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Oh, itu juga berarti bahwa bencana alam itu bukan suatu kebetulan. Lebih jauh, pencipta bencana alam itu akan menciptakannya kembali di dalam dinasti Jiang sekarang juga. Kata leluhur tua dinasti Ji. Menciptakan kembali bencana alam. Apa yang terjadi? Mungkinkah bencana alam itu buatan manusia, dan orang yang membuat bencana alam itu ada di dalam kereta perang itu? Leluhur tua dinasti Liu menebak jawabannya, tetapi jawaban itu benar-benar membuat orang tercengang. Begitu tercengangnya sehingga bahkan dia tidak berani mempercayainya. Benar sekali. Tebakanmu benar. Menghadapi tatapan mata leluhur tua dinasti Liu yang berkilauan, leluhur tua dinasti Ji tersenyum senang. Bagaimana ini mungkin? Jika benar-benar ada eksistensi yang begitu kuat, maka dia pastilah seorang tokoh di alam martial lord. Bagaimana mungkin tokoh seperti dia mendengarkan perintahmu? Leluhur tua dinasti Liu itu mengungkapkan keraguannya. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia tidak terkalahkan di dunia ini, dan terlebih lagi, dia akan digunakan olehku. Dinasti Jiang ini hanyalah tempat pengujian pertama, tetapi sama sekali bukan yang terakhir. Selama dia ada di sini, dinasti Jiku tidak akan ada tandingannya di dunia, dan semua yang lain akan hancur. Dimulai dari beberapa benua terdekat, lalu aku akan menguasai puluhan ribu benua. Pada akhirnya, aku akan mengakhiri impian leluhurku, menghancurkan jalanku kembali ke wilayah Laut Timur. Pada saat itu, dinasti Jiku tidak hanya akan menjadi penguasa benua Han Pagi, tetapi juga akan menjadi penguasa wilayah Laut Timur, seluruh bagian timur. Hahaha. Ketika leluhur tua dinasti Ji mencapai bagian yang mengasyikkan, dia benar-benar menghadap ke langit dan melolong panjang. Dia tertawa keras dan gila, dan keserakahan merasuki seluruh senyumnya. Harus dikatakan bahwa tawanya, dan kata-katanya sebelumnya, tidak serta-merta membuat leluhur tua dinasti Liu itu takut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, tujuanmu selanjutnya bukanlah dinasti Liuku, kan? Jangan khawatir. Kita adalah sekutu selama bertahun-tahun. Bukan hanya kau dan aku, generasi ayahku, generasi kakekku, kita bahkan sekutu saat itu. Jadi, aku tidak akan menyentuh dinasti Liumu. Namun, dinasti Liumu harus setia padaku. Melihat leluhur tua dinasti Liu yang memiliki ekspresi tidak stabil, leluhur tua dinasti Ji tersenyum sinis. Dan pada saat itu, sudut-sudut leluhur tua dinasti Liu berkedut. Dia mengerti maksudnya. Dia tidak akan menyentuh dinasti Liu, tetapi prasyaratnya adalah dinasti Liu-nya harus melayani dinasti Ji-nya. Asteris gemuruh. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari langit yang jauh. Suara itu seperti guntur, seperti auman harimau, seperti gelombang pasang, namun juga seperti lolongan 10.000 binatang buas. Pada saat itu, semua orang panik karena suara itu semakin keras. Dalam sekejap, suara itu memenuhi sekeliling orang-orang dari kedua klan. Langit dan bumi bergetar, seolah-olah dunia akan runtuh. Sial, apa sebenarnya benda ini? Saat mereka panik, pikiran pertama mereka adalah melarikan diri. Namun, sia-sia karena sudah terlambat. Saat mereka ingin bergerak, mereka mendapati tubuh mereka seolah membeku. Yang lain bisa membuka mulut untuk berbicara, tetapi jari-jari mereka bahkan tidak bisa gemetar. Asteris hem. Tiba-tiba, cahaya di depan kerumunan itu bersinar, dan embusan angin kencang menghantam mereka dari depan. Hembusan angin itu membuat rambut panjang mereka berkibar, dan mulut mereka terpelintir dan berubah bentuk karena angin. Dan ketika semuanya berhenti, semua wajah mereka tak kuasa untuk tidak berubah karena di hadapan mereka, muncullah sesosok yang amat besar. Dia adalah seorang pria setengah baya. Dia memiliki rambut hitam yang panjangnya sampai ke tumit. Dia berdiri tegak, dan memiliki kekuatan yang mirip dengan dewa pembunuh. Namun pada saat itu, yang paling membuat orang banyak ketakutan bukanlah laki-laki itu, melainkan cahaya keemasan besar di atas laki-laki itu, di kepalanya. Di dalam cahaya keemasan itu, ada sebuah kursi emas. Di kursi emas itu, duduk seorang pemuda. Pemuda itu kini menatap kerumunan dengan senyum tipis di wajahnya dan matanya sedikit menyipit, dan dia persis Chu Feng. Itu dia. Itu benar-benar dia. Namun dibandingkan dengan orang banyak, leluhur tua dinasti Ji gemetar saat menatap pria berambut hitam itu. Sebab, dia tahu bahwa atmosfer saat ini, yang bahkan menyebabkan dunia runtuh karena tekanan, bukanlah berasal dari Chu Feng, melainkan dari pria paruh baya itu. Ada apa? Apakah kamu mengenalinya? Leluhur tua dinasti Liu juga menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya. Dialah dalang bencana alam itu. Ucap leluhur tua dinasti Ji dengan nada gemetar. Apa? Kau bilang dia adalah senjata rahasiamu itu? Pada saat itu, wajah leluhur tua dinasti Liu berubah menjadi hijau karena dia pernah secara pribadi pergi ke benua Han Pagi.
Dia secara pribadi melihat gunung-gunung besar yang diselimuti api, dan bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat mendekatinya. Jadi, dia sangat tahu tentang teror api. Namun sekarang, pria di depannya sebenarnya adalah pencipta api itu. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Terutama ketika dia melihat bahwa di atasnya, bahkan ada Chu Feng. Mungkinkah pria yang mengerikan itu ada hubungannya dengan Chu Feng? Dan tepat saat semua orang terus-menerus menebak, semua berharap bahwa lelaki itu sama sekali tidak berhubungan dengan Chu Feng, lelaki yang mengerikan itu tiba-tiba berbicara, dan bertanya dengan nada yang sangat picik, "Tuan muda, apakah musuhmu adalah mereka?" "Apa? Tuan muda? Chu Feng ini sebenarnya adalah tuan muda dari pria yang mengerikan ini. Apakah ini berarti dia adalah pelayan Chu Feng? Ya Tuhan! Dari mana sebenarnya Chu Feng itu berasal? Dia benar-benar memiliki pelayan yang mengerikan." Mendengar kata-kata itu, kerumunan itu merasakan otak mereka berdengung dan merasakan guntur menghantam kepala mereka, karena bagi mereka, itu benar-benar mimpi buruk yang menakutkan. "Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau benar-benar membawa orang yang menakutkan ke sini. Apakah kau membawanya ke sini untuk membunuh kita semua?" Leluhur tua dinasti Liu mengutuk keras leluhur tua dinasti Ji yang berada di sebelahnya. "Tunggu. Pikirannya tidak jernih dan dia awalnya punya masalah, jadi itulah mengapa aku bisa mengendalikannya. Chu Feng ini punya banyak rencana licik. Dia pasti menggunakan beberapa trik agar orang itu mau mendengarkannya. Tapi jangan takut. Aku punya cara yang mungkin bisa mengendalikannya lagi." Leluhur tua dinasti Ji pertama-tama mengirim pesan mental untuk menjelaskan, lalu berkata kepada lelaki yang mengerikan itu, "Dasar bodoh. Jangan pernah berpikir untuk mendengarkan kebohongan bocah itu. Aku tuanmu. Bagaimana mungkin kau membantu musuhku dan menyerangku?" Pada saat itu, leluhur tua dinasti Ji benar-benar berbohong dengan mata terbelalak. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengendalikan pria yang mengerikan itu, tetapi dia tidak percaya bahwa pria itu akan berhubungan dengan Chu Feng. Dan setelah mendengar bagaimana lelaki mengerikan itu memanggil Chu Feng, dia secara acak berasumsi dan mengira Chu Feng mengganggu kesadaran lelaki itu saat pikirannya sedang kacau, menipunya, dan menyebabkan dia mengira gurunya adalah Chu Feng. Alasan dia mengucapkan kata-kata itu adalah karena dia ingin menjadi seperti kucing buta yang membunuh tikus untuk mengelabui orang itu agar kembali berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Sebenarnya, jika ada satu orang idiot, pasti ada sekelompok orang idiot. Setelah leluhur tua dinasti Ji mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari kedua klan berubah menjadi gembira, dan bahkan berpikir bahwa dia benar-benar mengendalikan pria yang mengerikan itu, dan bahwa dia akan memberi mereka secercah kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, pada saat berikutnya, mereka benar-benar tercengang. "Orang-orang ini, bunuh mereka semua," kata Chu Feng acuh tak acuh. "Sesuai keinginanmu." Mendengar perkataan Chu Feng, wajah pria mengerikan itu langsung berubah dingin saat api di matanya sedikit berkedip. Dengan suara ledakan, tanah itu dipenuhi oleh api yang bergulung-gulung, seperti neraka di alam manusia.